Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hyasinta Nugrahini dengan NIM 23211 dari Prodi PIAUD Unisnu Temanggung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan moral dan agama. Pengertian perkembangan moral dan agama. Moral berasal dari kata Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan ide moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep moral. Yang dimaksud dengan konsep moral ialah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Konsep moral inilah yang menentukan pola perilaku yang diharapkan seluruh anggota kelompok. Menurut Piaget, akibat moralitas adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Selanjutnya, Kohbleth mengumumkan bahwa aspek moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tapi sesuatu yang berkembang dan dapat dikembangkan atau dipelajari. Perkembangan moral merupakan proses internalisasi nilai norma masyarakat sesuai dengan kematangan dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan diri terhadap aturan yang berlaku dalam kehidupannya. Jadi, perkembangan moral mencakup aspek kognitif, yaitu pengetahuan tentang baik buruk atau benar salah, dan aspek afektif, yaitu sikap perilaku moral itu dipraktekkan. Piaget mengajukan perkembangan moral yang digambarkan pada aturan permainan. Menurut beliau, hakikat moralitas adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Agama. Pengertian agama. Menurut Zakiyah Derajat, agama suatu keimanan yang diyakini oleh pikiran, diresapkan oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan, perkataan, dan sikap. Perkembangan nilai-nilai agama artinya perkembangan dalam kemampuan memahami, mempercayai, dan menjunjung tinggi kebenaran-kebenaran yang berasal dari Sang Pencipta, dan berusaha menjadikan apa yang dipercayai sebagai pedoman dalam bertutur kata, bersikap, dan bertingkah laku dalam berbagai situasi. Al-Quran menyebutkan bahwa beragama merupakan fitrah manusia. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikan ia sebagai Yahudi atau Nasrani. Dan Imam Ja'far Shiddiq menyatakan bahwa fitrah itu berarti tauhid, menegaskan Tuhan, Islam, dan juga makrifah, mengenal Tuhan. Imam Khomeini dalam buku 40 hadisnya menambahkan bahwa yang dimaksud dengan fitrah Allah yang semua manusia tercipta dengannya adalah kondisi dan kualitas penciptaan Allah manusia. Semua manusia tanpa terkecuali tercipta dengan fitrah itu sebagai konsekuensi keberadaannya. Fitrah ini telah terikat erat dengan esensi wujudnya. Fitrah adalah salah satu rahmat Allah SWT yang khusus dianugerahkan kepada manusia. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa seluruh manusia memiliki jiwa keberagamaan yang tertanam dalam dan tidak bisa dihilangkan.
Maksud dari din atau agama dalam ayat ini bisa berarti sekumpulan ajaran-ajaran dan hukum-hukum pokok Islam atau kondisi penyerahan diri dan tunduk secara total di hadapan Allah. Alhasil, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa mengenal Tuhan dan menyembahnya adalah hal yang bersifat fitri dan telah dibawa sejak lahir. Jadi, manusia adalah makhluk beragama. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral dan agama adalah suatu kesadaran yang dimiliki oleh anak tentang baik tidaknya suatu tindakan dalam menghayati hubungannya dengan Sang Khalik. Prinsip-prinsip perkembangan moral dan agama. Dalam mempelajari perkembangan sikap moral peserta didik usia sekolah, Beckett Harlock 1990 mengemukakan tingkat tahap perkembangan moral sesuai dengan kajian pada aturan dalam permainan anak. 1. Fase absolut, di mana anak menghayati peraturan sebagai suatu hal yang mutlak, tidak dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormati orang tua, guru, anak yang lebih berkuasa. 2. Fase realitas, di mana anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan orang lain dalam permainan. Anak menaati aturan yang disepakati bersama sebagai sesuatu kenyataan atau realitas yang dapat diubah asal disetujui bersama. 3. Fase subjektif, di mana anak memperhatikan motif atau kesenjangan dalam memahami aturan dan gembira mengembangkan serta menerapkan. Dalam kategori perkembangan moralnya, Cohbert mengemukakan 3 tingkat dengan 6 tahap perkembangan moral. 1. Tingkat prakonvensional. 2. Tingkat konvensional. 3. Tingkat basa konvensional. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral dan agama. Anak dilahirkan tanpa moral atau immoral untuk berperilaku sesuai nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Belum dikenalnya intervensi terprogram melalui pendidikan serta lingkungan sosial budaya mempengaruhi perkembangan struktur kepribadian bermuatan moral. Ini dialami dalam keluarga bersama teman sebaya dan rekan-rekan sependidikan, kawan sejawat, atau kegiatan di tengah lingkungan. 1. Perubahan dalam lingkungan. 2. Struktur kepribadian. Ada sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Harlock 1990. Peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengembalian keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. B. Peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. C. Peran interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Strategi stimulasi. Pada awal masa pertumbuhan bayi, belum memiliki hierarki atau nilai non-moral. Artinya, perilakunya belum dibimbing oleh norma-norma moral. Semua tindakan belum berdasarkan dengan norma moral yang dianut oleh orang-orang sekitarnya. Belajar moral pada masa-masa ini, bayi merupakan suatu proses yang lama. Oleh karena itu, bimbingan orang tua dan orang-orang sekitarnya sangat berpengaruh dalam perkembangan moral anak. Menurut Harlock 1990 mengatakan bahwa dasar-dasar yang diletakkan pada masa bayi akan membangun kode-kode moral yang akan membimbing perilakunya pada masa yang akan datang. Menurut Sutirna 2013, ada beberapa cara yang dilakukan oleh orang tua pendidik untuk menstimulasi perkembangan moral dan agama pada anak, yaitu menanamkan ajaran agama kepada anak sedini mungkin, misalnya dengan mengajarkan sholat, sembahyang.
2. Mengenalkan konsep sayang terhadap sesama dan toleransi terhadap orang lain serta konsep hal milik. 3. Memberikan dan mengajarkan kesopanan pada anak secara bertahap, yaitu pemberitahuan, false, pengulangan spells, atau aksi action. 4. Mengajarkan dan mengenalkan peraturan-peraturan yang berlaku di sekitar. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bayi sejak lahir belum memiliki moral atau non-moral. Harlock 1980. Proses belajar moral bagi anak merupakan suatu hal yang membutuhkan waktu lama dan lambat. Perkembangan moral anak berasal sejak anak mulai berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, termasuk teman bermain, orang tua, dan guru. Penanaman kode moral anak dimulai sejak awal usia dini karena perilaku anak pada masa berikutnya sangat berpengaruh dengan perkembangan moral masa sebelumnya. Menanamkan konsep moral pada anak usia dini harus distimulasi dengan permainan yang menuntut kerjasama, kedisiplinan. Selain itu, anak diajarkan cara-cara melakukan ibadah yang disesuaikan dengan karakteristik anak. Orang tua bisa berkreatif dengan menempelkan gambar-gambar yang bernuansa religi, gambar masjid, gereja, pura, dan lain sebagainya. Sehingga seiring dengan perkembangan otak, anak dapat tahap demi tahap mengerti tata aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ia tinggal dan pada tahap yang lebih tinggi mampu membedakan mana yang baik, buruk, benar, dan salah. Demikian penjelasan perkembangan moral dan agama dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.